Suasananya segar sekali ya Kak Ripka. Iya benar Mam Danti. Suara deburan ombak di pantai, burung-burung berkicau, menyambut pagi yang cerah ini. Iya Mam Danti, sejuk sekali ya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang indah hari ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati hari demi hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Mam Danti, Kak Ripka, kok aku Didi? Ayo kita nyanyi bersama yuk. Yuk kita menyapa Tuhan Yesus. Ya, ayo. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati hari demi hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wah, burung-burungnya berkicauan ya, Men. Bernilai sekali. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kak Lina, Ya Kak Ripka, dari mana sih? Kok baru nongol sekarang? Lah iya, Kak Lina tadi lu dari mana kok gak muncul? aku tadi habis mandi. Terus aku cari Kak Ripka, cari Mem Danti, kok nggak ada. Ya udah, akhirnya aku jalan sendiri deh ke pantai. Habis? Kak Lina mandinya lama sih, kita tinggal Ya, aja. maaf. Aku kan Ya. nggak tahu. Kalau begitu, sekarang ayo kita sapa anak-anak kita dulu yuk. Yang ada di rumah, yang ada di sini, dan dimanapun mereka berada. Kita kan tadi belum memberi salam. Oh iya Mari betul kita ya. bersama memberi senyuman pada anak-anak yang ada di rumah. Yang mau beribadah pada pagi hari ini. Yuk. Yuk. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Shalom semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa ya. Sehat dan sukacita selalu kan? Ya, puji Tuhan kalau begitu. Mari anak-anak yang ada di rumah kita sambut hari ini dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih semua atas anugerah-Mu Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Pagi ini kami akan memulai ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, bukalah hati pikiran kami untuk menyambut kehadiran-Mu di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sekali karena pada hari ini kita bisa bertemu untuk beribadah bersama teman-teman yang ada di rumah
walaupun masih melalui ibadah online ya Kak Lina dan Kak Ripka. Ya, Iya, betul sekali Mem Danti. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita sambut ibadah pagi ini dengan sukacita, dengan pujian Andaiku Jadi Kupu-Kupu. teman-teman yang ada di rumah, yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan sambil kita bergerak. Teman-teman yang ada di rumah, ikuti gerakan kami ya. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor dan ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, kau beriku senyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor dan ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati. Sebab kau beriku hati, kau beriku senyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati. Sebab kau beriku hati, kau beriku senyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Oh terima kasih. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Wah, bersyukur sekali ya kita diciptakan sebagai manusia, Mom Danti, Kak Lina. Iya, betul. Karena oleh Tuhan Yesus kita telah diberi hati, diberi senyum. Cantik sekali. Iya, bahkan kita juga diberi Yesus untuk menjadi milik kita selamanya. Memang ya Mem Danti, Kak Ripka, ciptaan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Betul. Nah, maka dari itu mari kita jaga dan kita pelihara semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini dengan baik. Mem, apa dengan tidak membuang sampah di sungai? Itu termasuk kita memelihara ciptaan Tuhan ya Mem. Wah, ya benar Kak Lina. Kalau kita mencemari sungai pada saat turun hujan yang deras sekali, maka sungai itu akan menjadi banjir Kak Lina, Kak Ripka. Oh, begitu ya Mem Danti ya. Iya. Kalau begitu, sekarang kita harus memelihara sungai agar tidak terjadi banjir ya Mom ya. Betul sekali, karena air yang ada di sungai, yang ada di laut, dan dimanapun itu, semua itu adalah termasuk ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Anak-anak, masih ingat tidak lagu ini? Tuhan ciptakan. Dengarkan ya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Tuhan Allah
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Ayo adik-adik yang di rumah dibuka dulu ya Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati, duduk yang manis, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu rindu akan firman Tuhan. Kami anak-anak-Mu juga sudah siap ingin menyuarakan segala sukacita di dalam ibadah pagi ini. Tuhan, sertai kami semuanya di dalam kami menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh kami dengarkan dan boleh kami hayati bersama-sama, sehingga dari awal pertengahan firman Tuhan ini boleh kami pelajari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk anak-anak, kita baca Alkitab kita ya. Sudah dibuka semua ya? Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Kak Ripka, Kak Lina, dan Mom Danti akan membacakan untuk kalian. Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling,
lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita beri judul Air Sumber Kehidupan. Sebelum Mem Danti bercerita, kira-kira teman-teman yang ada di rumah masih ingat tidak tentang hari penciptaan Tuhan? Mulai hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Ingat tidak? Kalau teman-teman masih ingat, ayo kita sebutkan bersama-sama ya, tapi sambil diiringi dengan pujian. Ayo Kak Lina dan Kak Ripta, kita pujikan bersama-sama ya. Oke. Kita ikuti ya, anak-anak. Pada hari pertama Allah ciptakan terang, di hari kedua jadilah cakrawala, Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. hari keempat jadilah bulan bintang, Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Teman-teman sudah ingat kan sekarang? Penciptaan Tuhan ada 6 hari lamanya. Dan air, lautan, termasuk ciptaan Tuhan pada hari yang ketiga. Nah, memang di lagu hari penciptaan tadi air itu tidak disebutkan. Tetapi anak-anak yang ada di rumah harus tahu ya bahwa air itu termasuk ciptaan Tuhan pada hari yang ketiga. Nah, saat ini kita akan belajar bersama tentang air. Ayo, anak-anak yang ada di rumah, siapa yang tidak pernah melihat air? Atau siapa yang tidak membutuhkan air dalam hidupnya? Kita semua tentu membutuhkan air sebagai sumber kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi bukan hanya kita saja yang membutuhkan. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain yang juga membutuhkan air. Nah, anak-anak yang di rumah seperti binatang dan tumbuhan juga membutuhkan air untuk hidup mereka. Sekarang kita akan kembali pada zaman Musa. Masih ingatkah kalian ada cerita apa pada zaman Musa? Apa kalian masih ingat dengan ceritanya? Ya, betul. Cerita tentang tulah air menjadi darah. Seperti bacaan Alkitab yang sudah kita baca di depan tadi. Coba yuk kita bersama-sama melihat gambar berikut ini. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Di kota Mesir telah terjadi kemalangan yang disebabkan oleh kutub, yaitu tulah air menjadi darah. Yang mana tidak ada setetes air pun di Mesir
yang bisa untuk dikonsumsi atau diminum. Padahal dalam tubuh manusia, 60% dari tubuh kita adalah air. Manusia paling tidak membutuhkan 2 liter air dalam sehari untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan air tidak dipenuhi dengan baik, maka manusia bisa dehidrasi. Dehidrasi itu adalah kekurangan cairan, yaitu air tadi. Coba dibayangkan bersama. Jika berhari-hari manusia tidak dipenuhi dengan air, maka manusia bisa mati. Demikian juga dengan hewan dan tumbuhan. Kekerasan hati Raja Fir'aun yang tidak mau melepaskan orang Israel inilah yang mendatangkan suatu masalah terhadap semua air yang ada di kota Mesir. Yang pada akhirnya Tuhan menghukum orang-orang Mesir tersebut melalui Nabi Musa, yaitu ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air yang ada di sungai Nil berubah menjadi darah. Wah, ngeri ya anak-anak. Kalau semua air menjadi darah. Hanya gara-gara Raja Fir'aun tidak melepaskan bangsa Israel, maka Tuhan menghukum Mesir. Semua yang ada di Mesir, airnya berubah menjadi darah. Baik air yang ada di sungai, air yang ada di wadah minum, dan ember, semuanya berubah menjadi darah. Ayo kita bayangkan, kalau semua air berubah menjadi darah, orang yang tinggal di kota Mesir pastinya tidak bisa minum dan tidak bisa mandi. Pasti mereka kehausan sekali ya, kegerahan juga kan gak mandi. Bahkan semua tanaman, binatang yang ada di kota Mesir lama-kelamaan juga akan mati karena kekurangan air. Kehidupan di Mesir pastinya akan menjadi hancur. Air merupakan kebutuhan dasar semua makhluk ciptaannya. Seperti tertulis pada kitab Mazmur pasal 104 ayat 10 sampai 11. Yuk kita baca bersama. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Amin. Maka dari itu kita harus menjaga air dengan sebaik-baiknya. Seperti saat ini, begitu banyak pencemaran kepada air sebagai sumber kehidupan dan rumah bagi banyak makhluk. Pencemaran karena limbah industri dan limbah rumah tangga telah banyak merusak air. Bahkan pemborosan pemakaian air juga bisa mengancam kelestarian air di muka bumi. Maka dari itu, anak-anak perlu sekali menjaga air agar tetap bersih. Membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah di sungai loh ya. Karena itu tidak diperbolehkan, karena dapat mengotori air sungai. Bahkan nantinya bisa terjadi bencana apa yo? Banjir. Oleh karena itu, jika teman-teman mandi, gunakanlah air secukupnya. Manfaatkan air sebaik mungkin untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan menanam banyak tanaman di sekitar rumah yang ada tanah terbukanya,
yang itu membantu penyerapan air. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita membantu, menjaga, dan melestarikan keutuhan air di bumi dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, waktunya kita akan memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kita miliki untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan, yuk anak-anak kita pujikan pujian Bawa Persembahanmu. Anak-anak yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita tutup mata, lipat tangan, satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas semua ciptaan-Mu yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan Kau telah ajarkan kami untuk menjaga ciptaan-Mu sehingga ciptaan-Mu dapat terpelihara dengan baik. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja kami GKJW Jember. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, untuk majelis, untuk guru Injil, untuk vikar. Tuhan berkati pekerjaan mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden hingga pemerintahan yang terbawah. Tuhan berkati sehingga mereka bekerja seturut dengan kehendak-Mu juga. Kami berdoa untuk studi kami Tuhan, untuk sekolah kami. Tuhan berkati kami kepandaian sehingga kami dapat
melanjutkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati setiap pekerjaannya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan mereka dapat membimbing kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami telah menyerahkan persembahan, Tuhan berkati persembahan ini, dan Tuhan juga berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kegiatan kami di GKJW Jember ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, jagalah dan sayangilah ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Apapun yang telah Tuhan ciptakan dan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua sangatlah berharga di mata Tuhan Yesus. Seperti pujian Hari Penciptaan yang akan menjadi pujian penutup ibadah online hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, yuk kita pujikan Hari Penciptaan supaya kalian hafal ya. Ikuti kami. Pada hari pertama Allah ciptakan terang, di hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, di hari kelima Dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai, hidupku aman dalam Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima Dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai, hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai, hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan bagi kami di dalam kami melakukan ibadah online pagi hari ini. Sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sudah kami nikmati hari lepas hari. Sertai kami selalu sehingga kami boleh mensyukuri dan mengucap syukur atas segala pemberian dan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya kasih karunia dan penyertaan Tuhan akan memimpin dan membimbing kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Anak-anak yang ada di rumah, sekian ibadah online hari ini.
Tetap setia di dalam Tuhan ya. Jangan lupa selalu berdoa. Jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker. Mencuci tangan di air mengalir. Dan menjaga jarak ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita.